Tugas seorang CEO adalah create value. Dan create value itu kalau di swasta ya create economic value yang diukur dengan kinerja keuangan. Tapi karena kita BUMN gitu, selain create economic value juga create social value. Itu kita harus sadari. Maka saya tidak terlalu mempermasalahkan apakah aset saya terbesar atau tidak. Yang penting bahwa value yang kita create itu yang terbesar. Saya ambil contoh saja, economic value. Di zaman susah begini, BRI itu masih setor ke pemerintah 26 triliun. Makanya kalau ada yang komplain-komplain bahwa wah BUMN gini, enggak semua BUMN. Buktinya BRI bisa setor ke pemerintah 26 triliun. Dalam bentuk dividen 14 triliun, pajak 12 triliun. Itu setahun, tahun lalu itu. Tahun lalu. Tahun ini nanti pasti akan lebih besar lagi. Begitu. Lah terus kemudian sekarang, kita mau apa sekarang create value ini? Jadi transformasi BRI sudah, sekarang kita tingkatkan lagi transformasi BRI Group. Kita kan punya 8 perusahaan anak, gitu. Ini kita transform, gitu. Maka kemudian saya katakan hidup ini jangan camping, gitu. Naik bukit, begitu sampai di puncak bukit, bikin tenda, terus camping di situ. Kita jadi campers, tapi kita harus jadi climbers, gitu. Jadi naik bukit, terus susah payah. Setelah sampai di atas bukit, pencapaian itu. Maka yang penting adalah kita maknai proses pencapaian itu, dan yang terakhir kita syukuri. Kita syukuri pencapaian. Setelah itu jangan camping di situ, bikin bukit lagi berikutnya. Nah bukit berikutnya itu BRI Group. Gitu. Dan nanti kalau BRI Group ini sudah sukses, kita bikin bukit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyiapkan sebuah buku yang akan berjudul Tokoh Inspirasi Indonesia. Beberapa tokoh sudah kami wawancarai dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sunarso, yang beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Apa kabar Pak Sunarso? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Semoga kita semua selalu dilimpahi rahmat juga, sehat dan segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah SWT. Iya, baik. Terima kasih. Pak Sunarso ini lahir 7 November tahun 1963. Jadi beliau kuliah di IPB, tapi merintis karir di perbankan. Mungkin Bapak bisa cerita pengalaman ketika kuliah di IPB dan kemudian mengapa mengambil pilihan untuk berkarir di perbankan. Banyak bank, pernah di Mandiri, pernah juga sebentar di PT Pegadaian, nah sekarang menjadi Direktur Utama di BRI. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Ini membuat saya harus refresh kembali ingatan saya tentang perjalanan karir saya. Baik, mungkin saya mulai dari bahwa saya dulu SMA-nya itu di daerah ya, di Jawa Timur, di SMA Pandaan ya, dulu masih Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP Negeri Pasuruan di Pandaan. Kemudian saya masuk IPB lewat Perintis 2 tahun 83 gitu. Jadi saya angkatan 20 di IPB. Kemudian masuk jurusan agronomi Fakultas Pertanian. Lulus tahun 88 ya. Lulus tahun 88 saya bekerja di konsultan, dan konsultannya adalah konsultan perencanaan tata ruang kawasan. Itu sebenarnya lebih didominasi oleh teman-teman dari jurusan planologi, terutama dari planologi Institut Teknologi Bandung waktu itu. Yang orang pertaniannya cuma saya.
Nah, saya bekerja di situ sebagai konsultan, tapi kemudian bekerja sebentar itu sekarang banyak menginspirasi saya tentang betapa pentingnya menyusun visi yang diterjemahkan ke dalam rencana struktur tata ruang, rencana tata ruang itu. Itu yang akhirnya membuat saya ketika saya sudah kerja di bank, saya sering bicara tentang tata ruang gitu. Terus kemudian dari konsultan saya nggak langsung di bank, saya kerja di perkebunan ya di Lampung waktu itu di perusahaan swasta besar gitu. Dan tugas saya adalah mensupervisi penanaman kedelai dan jagung gitu di Lampung. Dan itu bekerja sama dengan petani. Maka kemudian itu ada beberapa hal yang saya maknai gitu. Yang pertama adalah namanya juga insinyur pertanian, kalau nggak terjun ke lapangan nanti jadi apa-apa selalu digugat gitu. Dia kan insinyur, cuman insinyur buku gitu, nggak tahu lapangan. Saya sudah buktikan bahwa saya memang background saya sebagai petani, kemudian saya kuliah pertanian, fakultas pertanian, maka kemudian saya harus pernah bekerja sebagai di bidang pertanian. Maka itu saya jalankan. Yang kedua, karena waktu itu saya bekerja dengan urusan dengan petani segala macam, maka saya banyak dapat masukan bahwa di dalam hidup saya, inspirasi dalam hidup saya bahwa ternyata pengetahuan teknis saja nggak cukup gitu. Kita punya teknologi nggak cukup karena teknologi itu untuk manusia. Maka kita juga harus belajar tentang manusianya, tentang masyarakatnya. Dan itu yang kadang-kadang menjadi penentu utama sukses atau gagal dari program-program kita. Itulah yang saya jalani ketika saya kerja di Lampung. Pulang dari Lampung saya balik ke Bogor ya waktu itu. Terus kemudian saya masih sempat kerja di perusahaan biotek gitu. Jadi kita di bioteknologi gitu. Saya ya pasti bukan saya yang membuat produk bioteknya, tapi saya bagian marketing. Ya kembali lagi saya memang mengkomunikasikan kepada user dalam hal ini petani. Dan setelah itu saya masuk bank. Masuk bank di Bank Dagang Negara. Masuk di Bank Dagang Negara, saya ditempatkan di bagian korporasi. Jadi corporate banking yang ngurusin nasabah-nasabah besar-besar. Tapi kemudian saya bersyukur karena saya dikasih kesempatan untuk mengelola kredit-kredit perkebunan yang masih bisa links antara perkebunan besar dengan waktu itu program PIRTRAN, PIR, KKPA, dan lain-lain itu. Itu yang saya jalani. Dan terus saya di Bank Dagang Negara sampai waktu krisis moneter, banknya di merger menjadi Bank Mandiri. Saya ikut bergabung ke Mandiri. Di Bank Mandiri saya membuat satu divisi khusus hanya nangani agro. Jadi kemudian saya bikin namanya Agrobase Group, itu di corporate banking adanya di Bank Mandiri. Sampai sekarang masih ada divisi itu. Dan kemudian saya percaya menjadi direktur, menjadi managing director untuk bidang commercial and business banking. Itu adalah mungkin small corporate dan sampai ke bawah ke UKM lah kira-kira, nggak sampai mikro, tapi UKM, itu yang saya bidangi. 5 tahun, satu periode 5 tahun saya jadi direktur di Commercial dan Business Banking Bank Mandiri. Ya sudah barang tentu banyak saya terlibat masalah transformasi perusahaan. Kemudian saya ditugaskan menjadi wakil direktur utama di BRI, itu tahun 2015. Ya, kemudian di BRI saya aktif untuk menyusun program transformasi BRI yang saya beri nama Revolution, nah gitu, Revolution. Jadi BRI yang katanya sudah mapan segala macam itu, saya masih ngotot untuk ini mesti kita transform untuk menjawab tantangan strategic risk ke depan. Maka kita bikin BRI, kita transform dengan Revolution. Ternyata 2,5 tahun jadi Wadirut, saya dipindahkan jadi Dirut Pegadaian. Maka di Dirut Pegadaian itu kemudian masuk ke Pegadaian, ngapain ini saya nggak pernah kepikir sebelumnya untuk kerja di Pegadaian, orang seluk-beluk Pegadaian saya juga nggak paham. Bahkan waktu kuliah meskipun nggak punya duit saya nggak pernah menggadaikan gitu. Gitu. Jadi nggak kebayang. Tapi akhirnya ditugaskan ke Pegadaian. Ya yang saya lakukan saya mentransform Pegadaian, transformasi Pegadaian. Jadi kemudian simbol-simbol transformasinya mungkin sekarang bisa dilihat. Pegadaian digital, kemudian tabungan emas, kemudian Pegadaian menjadi lebih berkilau dengan ada kafe-kafe yang kita sebut The Gade Cafe, itu simbol-simbol transformasi Pegadaian. 14 bulan di Pegadaian, diminta balik lagi ke BRI jadi Wadirut. 8 bulan kemudian jadi Dirut. Dan sampai sekarang, dan saya lanjutkanlah transformasi BRI jilid 2. Maka BRI sekarang sedang bertransformasi dengan yang kita sebut Revolution 2.0.
Pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah. Anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat. Saya mau launching SKJ. Pak, sekarang kembali dari studi pertanian, kemudian menangani perbankan, walaupun sektornya juga masih berkaitan tadi dikatakan bahwa sektor-sektor pertanian, tapi kan ilmu, wawasan, kemudian teknis perbankannya itu gimana Pak mendapatkannya? Begini ya, ini ada poin-poin yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Pertama mungkin tentang sekolah, tentang kuliah. Saya nggak mau, ini keyakinan saya gitu ya. Belum tentu benar bagi orang lain gitu. Tapi ini keyakinan saya. Saya kok meyakini bahwa sekolah, kuliah itu adalah berlatih untuk merespon challenge, mengatasi masalah dengan menggunakan analisis ilmiah. Jadi sekolah adalah sebenarnya berlatih untuk berpikir ilmiah. Ya. Nah, sedangkan jurusan agronomi, teknik sipil, kedokteran, mungkin fisip dan lain-lain itu adalah contoh soal. Itu adalah contoh-contoh persoalan yang harus tetap dianalisa secara ilmiah supaya untuk mendapatkan solusi juga yang didasarkan pada analisis ilmiah. Menurut saya itu. Sehingga nanti selalu saja ada analognya, selalu saja ada kesamaannya, selalu saja ada kemiripan, paling tidak bisa menginspirasi. Itu dulu poin yang pertama. Jadi sekolah kuliah adalah belajar untuk berpikir ilmiah dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan secara ilmiah pula. Begitu. Maka kemudian sekarang bagaimana mengadaptasi bidangnya kan beda-beda ke perbankan. Gitu. Tetap saja Pak, meskipun bidangnya perbankan, apa saja mungkin bidangnya di birokrasi, di pemerintahan, pasti ada kesamaannya. Yang paling penting adalah struktur dasar permasalahannya itu pasti memiliki kemiripan. Saya ulangi lagi, kata kuncinya adalah mendapatkan struktur dasar permasalahan. Sehingga kita nanti akan bisa keluar dengan cara mungkin punya banyak pilihan gitu karena struktur dasarnya kita kuasai gitu. Dan kemudian dalam hidup saya supaya nggak terlalu sulit istilahnya beradaptasi. Kok saya meyakini begini, sudahlah saya kerjakan saja apa yang saya pelajari, termasuk yang saya pelajari di IPB gitu. Kan saya kerjakan. Kemudian saya kerja di pertanian, saya kerjakan kok apa yang saya pelajari di IPB. Tapi selain saya mengerjakan apa yang saya pelajari, saya juga wajib hukumnya mempelajari apa yang saya kerjakan. Jadi quote hari ini saya tegaskan sekali lagi, saya bisa sampai ke hari ini, situasi saya hari ini, karena saya memang mengerjakan apa yang saya pelajari, dan saya mempelajari apa yang saya kerjakan. Demikian Pak, kira-kira. Ya, luar biasa. Tapi apapun tadi bahwa sekolah kuliah merupakan kira-kira seperti modal dasar yang bisa dikembangkan kemana saja. Tetapi apa ya yang membuat Bapak ternyata kalau tangan dingin kan kayak seolah-olah kebetulan, tapi mempunyai tadi sikap adaptif yang luar biasa, sehingga di mana Bapak ditempatkan termasuk berhasil. Ini bukan basa-basi, tapi saya membaca penghargaan yang begitu banyak, baik ketika di Pegadaian maupun Bapak di BRI, bahkan sampai saat ini. Nah, bagaimana Pak cara meraih itu? Saya kira Pak, kembali lagi yang paling hakiki adalah tadi itu. Dalam kita ditempatkan di mana saja, pertama kali kita itu harus menganalisa. Sebenarnya pasti ditempatkan di mana saja ada challenge, ada tantangan gitu.
tapi kita harus benar-benar mempelajari sampai mengetahui struktur dasar permasalahan gitu. Dan baru kita bisa cari jawaban. Jadi kalau sekarang saya dianugerahi berbagai penghargaan segala macam, itu kan orang bilang sukses. Dan sukses itu apa? Tapi sukses menurut saya bukan menjadi direktur, bukan menjadi dirut, bukan menjadi apa gitu. Sukses menurut saya adalah tepat merespon challenge. Dan untuk bisa tepat merespon challenge, kita itu harus tahu struktur dasar challenge itu sendiri apa, seperti apa. Struktur dasar permasalahan sendiri itu apa. Dan dari struktur dasar permasalahan itulah kita ketemu nanti jawabannya ini. Dan kemudian jawabannya tepat, maka dapat 100 gitu, dapat A gitu ya. Dapat A itulah kemudian dapat penghargaan, berbagai penghargaan itu. Kira-kira seperti itu. Meskipun di kuliah sendiri saya sedikit sekali nilai saya yang banyakan C. Gitu. Tapi menurut saya ya C segala macam ya itulah cara saya merespon soal pada saat itu gitu. Jadi soalnya apa, jawabannya apa. Karena kurang tepat maka saya dapat C gitu. Kalau yang merespon soal itu dengan tepat kan dapat A, Pak. Gitu. Dapat A. Nah, saya udah komit lah bahwa di sekolah, di kuliah saya jarang sekali saya itu merespon soal itu dengan tepat gitu. Maka saya komit pada saat kerja saya harus merespon challenge ini dengan tepat. Makanya justru ketika bekerja saya dapat banyak penghargaan gitu. Waktu kuliah enggak, Pak, gitu. Pak Sunarso, menarik sekali. Ini secara teori yang Bapak sampaikan tadi. Tapi supaya ini mendarat ya, di dalam yang bisa dilihat orang. Jadi misalnya Bapak di BRI, apa saja misalnya yang dilakukan konkret di BRI ini sehingga Bapak memperoleh penghargaan sebagai seorang pengelola, seorang pemimpin, misalnya sebagai best CEO atau penghargaan yang lain, tetapi juga BRI-nya pasti juga mendapat prestasi dan kemajuan-kemajuan. Nah, itu Pak yang mungkin mohon diceritakan. Mungkin saya mulai dari Mandiri deh sekalian biar lengkap. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Jadi waktu di Bank Mandiri saya itu dikasih tantangan gitu. Bagaimana knowledge kamu gitu. Waktu itu saya belum jadi direktur gitu. Knowledge kamu yang luar biasa luas gitu di bidang perkebunan terutama waktu itu spesialisasinya di kelapa sawit, di gula seperti itu bisa jadi sesuatu. Karena tantangannya itu saya bilang, boleh nggak saya bikin unit sendiri khusus untuk itu? Boleh gitu dikasih. Maka saya kerjakan itu gitu. Dan kemudian saya tahu bahwa ngerjakan itu nggak bisa mungkin di satu segmen saja corporate yang konglomerat nggak bisa. Maka saya buatlah linknya gitu. Jadi itu struktur dasar persoalannya menurut saya. Linkage antara perusahaan besar dengan yang kecil-kecil, dengan yang kita bilang smallholder farmer. Maka kemudian kita buat linknya itu. Jawabannya itu, kita buat linkage-nya itu. Gitu. Dan kemudian ternyata alhamdulillah bagus. Portofolio berkembang 4 kali lipat, kemudian kualitasnya bagus, dan berkontribusi terhadap laba cukup bagus. Dan itu kemudian dimaknai oleh orang-orang yang penilai stakeholder, itu sukses gitu. Maka saya pernah dinobatkan oleh majalah Alphasotis Asia sebagai salah satu orang yang berpengaruh di Asia Tenggara untuk bidang corporate banking gitu pada saat itu. Dan kemudian linkage saya tadi itu yang antara konglomerat besar ke petani-petani kecil itu strategi yang saya buat itu kemudian dapat penghargaan. Saya itu dinobatkan sebagai the best SME banker se-Asia Pasifik pada saat itu oleh majalah terbitan Hong Kong gitu. Nah itu contoh tadi bahwa jadi cara mendaratkannya seperti itu. Terus kemudian dikirim ke BRI. Menurut saya nggak ada tempat di dunia ini yang tidak mengandung masalah. Selain menurut saya di mana-mana pasti ada masalah, ada tantangan gitu. BRI yang luar biasa, dari luar kelihatan bagus segala macam. Ya memang bagus, memang benar di dalam juga bagus. Tapi tetap saja saya melihat ada tantangan. Tantangannya di BRI apa? Ini bank UMKM. Dan harus banyak ngasih kredit kepada UMKM. Tapi dari mana sumber dananya? Setelah saya lihat sumber dananya tergantung sama dana-dana dari
penempatan dana-dana dari institusi. Dan itu mahal gitu. Dan itu mahal. Maka kemudian bagi saya bank ini harus ditransform di balance sheet-nya. Maka transformasinya adalah satu di sisi aset, BRI harus lebih fokus lagi membiayai kepada segmen UMKM itu. Di sisi liabilities, kita harus nyari dana bukan hanya dari kelembagaan, tapi dana-dana retail harus diperkuat. Maka transformasinya adalah mentransformasi struktur liabilities kita ini harus lebih banyak diperkuat oleh tabungan, termasuk tabungan-tabungan di pedesaan, simpedes dan lain-lain. Dan untuk itu biaya operasional itu mahal gitu. Jadi ngasih kredit ke UMKM itu biaya operasionalnya mahal. Ya. Kemudian operasional risk-nya juga tinggi. Maka kalau begitu tantangannya harus kita respon. Gimana cara menghadapi tantangan ini? Struktur dasarnya adalah biaya operasionalnya mahal, operasional risk-nya tinggi. Itu struktur dasar masalahnya. Maka cara responnya adalah ini kita harus digitalkan. Dengan digital, maka biaya operasionalnya menjadi turun karena dikerjakan oleh mesin. Dan human error-nya menjadi berkurang karena dikerjakan oleh mesin. Dan kemudian operasional risk-nya menjadi turun. Dan itu yang kita kerjakan. Maka setelah pandemi, ini langsung bukti nyata ya, bagaimana kita merespon challenge dengan tepat. Justru waktu pandemi kan kondisi ekonomi sulit. Tapi BRI kemarin labanya 32 triliun gitu pada saat pandemi. Itu kan luar biasa. Dari mana 32 triliun laba itu? Dari memurahkan biaya dana melalui transaction banking yang kita kembangkan dan memurahkan biaya operasi melalui digitalisasi. Itu adalah merespon challenge dengan tepat dan hasilnya orang menilai itu sukses gitu karena masa ekonomi masih terdampak pandemi kita bisa cetak laba 32 triliun gitu. Dan sekarang maaf ini sampai September nanti laba kita saya yakin di atas 35 triliun. 9 bulan ini saya yakin di atas 35 triliun. Kenapa? Ya tadi saya katakan, saya sudah tahu persis struktur dasar persoalan di BRI dan maka saya bisa mengatakan saya tahu jawabannya apa. Begitu. Mudah-mudahan dapat A nanti. Karena saya sudah tahu soalnya. Gitu. Jadi, ini menarik sekali. Bapak melayani segmen yang sulit yaitu UMKM, biaya operasionalnya tinggi ya, terpecah kecil-kecil sehingga yang diurus terlalu banyak, tetapi juga masih bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan dividen oleh pemerintah. Kata kuncinya adalah digitalisasi. Nah, saya membayangkan apakah ini tidak lebih sulit, Pak, karena digitalisasi di konsumen yang menengah ke bawah gitu. Untuk literasi digitalisasinya bagaimana supaya bisa sukses? Ya, mendigitalkan bank seperti BRI memang tidak semudah membalik tangan. Pertama yang harus kita sadari adalah apa yang akan kita digitalkan. Dan siapa yang harus kita ajak berdigital ria ini? Gitu. Yang harus kita ajak berdigital ria ini adalah nasabah UMKM yang nggak semuanya tinggal di kota dan nggak semuanya anak milenial yang kemana-mana nenteng gadget gitu. Itu bukan itu masalahnya gitu. Jadi masalahnya justru ada sekelompok masyarakat yang sudah sangat digital savvy. Itulah yang kita sebut orang-orang kota, anak-anak muda kota. Ya. Yang kemana-mana sudah nenteng gadget dan hidupnya semua ada tergantung di gadgetnya gitu. Dan itu kita harus siapkan digitalisasi ke depan. Tapi kalau itu semua kita fokus kita, terus siapa yang melayani embok-embok yang ada di desa sana gitu, yang masih butuh sentuhan bank juga gitu. Itu maka masih harus disentuh dengan secara manual. Maka kemudian ketika banjir di mana-mana datang bank digital, ya saya tetap menyiapkan bank digital, tapi nggak harus semua resources kita ubah menjadi digital. Itu sama dengan bunuh diri dan kemudian kita meninggalkan masyarakat yang masih belum digital. Maka kemudian strategi yang paling pas adalah, nah ini kembali merespon challenge ini, maka saya hadir dengan strategi hybrid bank. Jadi untuk ke depan supaya nggak ketinggalan, kita sudah siapkan dari sekarang digital. Dan digital yang kita siapkan itu ada dua. Pertama, mendigitalkan bisnis proses supaya efisien. Yang kedua, kita create value melalui bisnis model baru digital gitu. Dan itu yang kemudian kita mengakomodir seperti fintech dan lain-lain dimasukkan ke dalam bank. Tetapi jangan lupa masih banyak masyarakat yang harus kita layani secara konvensional. Itu juga kita kerjakan. Sampai nanti journey-nya adalah mengikuti journey perubahan sosial di masyarakat. Ketika nanti semua orang sudah melek digital, maka konvensional ini akan kita tinggal. Tapi nggak serta-merta kita bunuh sekarang kemudian kita beralih ke digital. Ini tahapan seperti ini juga perlu
pendalaman yang detail sekali tentang struktur dasar masalah. Saya juga melihat BRI ini sangat cerdik memanfaatkan potensi-potensi di masyarakat. Itu kan banyak sekali yang layanan-layanan yang diberikan oleh toko-toko kecil itu yang mewakili BRI. Nah, itu mungkin lebih ringan ongkos operasionalnya bagi BRI. Itu termasuk ini tadi enggak, Pak, konsepnya? Yaitu namanya agen BRI Link. Itulah sebenarnya implementasi tadi sesuatu yang muluk-muluk yang saya sebut tadi itu hybrid bank gitu. Jadi hybrid bank itu begini. Sebagian sudah kita siapkan fully digital, sebagian masih manual. Atau gitu, kita hadirkan suatu outlet gitu yang operasionalnya sudah bisa digital, tapi sentuhannya kepada masyarakat masih manual, masih perlu tatap muka, ngobrol dan lain-lain seperti itu. Dan implementasinya namanya agen BRI Link. Dan sekarang kita sudah punya agen BRI Link 560.000 agen BRI Link di seluruh Indonesia. Siapakah itu? Toko, warung kecil, dan kemudian toko pulsa, penjual pulsa itu jadi agen. Itu sebenarnya adalah mengganti fungsi cabang. Gitu. Jadi cabangnya itu kita tidak tutup, tetapi kita perluas dengan agen. Kemudian nggak semuanya itu digital online, orang masih datang ke agen. Karena ada risetnya bahwa masyarakat di bawah sana itu sebenarnya sangat familiar dengan gadget, tapi tidak familiar dengan produk perbankan. Kemudian masyarakat di bawah sana itu lebih percaya sama institusi keuangan lokal atau institusional yang besar, tapi yang sudah sangat melekat di lokal. Itu seperti kayak BRI di unit-unit itu mereka sangat kuat hubungannya. Dan mereka itu tidak suka dengan institusi keuangan yang terlalu mungkin asing bagi mereka. Kenapa? Karena kalau minta kredit, mereka itu pada dasarnya menyadari bahwa tidak punya stable cash flow. Karena tidak punya stable cash flow, mereka itu butuh flexibility. Dan flexibility itu nggak bisa ada di digital, nggak bisa. Flexibility itu masih tetap berdasarkan hubungan yang face to face. Jadi proximity itu menjadi sesuatu yang penting. Maka itulah struktur dasar permasalahan yang harus kita jawab. Maka kita jawab dengan agen BRI Link. Nah, saya mau pamer sedikit. Agen BRI Link yang tadi yang dibilang toko-toko tadi. 560.000 agen BRI Link. Berapa transaksi yang lewat agen BRI Link setahun? Tahun lalu 1 tahun transaksi lewat agen-agen ini, lewat warung-warung itu 1.100 triliun. Dan tahun ini 6 bulan itu transaksinya sudah 700 triliun. Jadi kalau saya kalikan 2 saja, tahun ini transaksi di agen itu kira-kira 1.400 triliun. Terus siapa bilang bahwa kita sudah ketinggalan karena yang lain digital? Ini konvensional, ini semi digital agen BRI Link mengabsorb transaksi 1.100 triliun 1 tahun. Itu. Jadi maksud saya nggak mau gaya-gayaan, nggak mau so ini. Kita jawab saja masalah itu sesuai struktur dasar masalahnya. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Menarik sekali, Pak Sunarso. Jadi kalau melihat problem yang begitu rumit ya, melayani begitu banyak masyarakat di lapis yang di bawah, artinya BRI bisa. Berarti sistem atau manajemen ini dipakai bank manapun bisa. Artinya dengan tantangan yang begitu kompleks ya, begitu sulit pelayanannya, masyarakatnya begitu banyak. Itu BRI bisa. Artinya manajemen ini kan sudah teruji, jadi artinya dipakai di bank manapun juga seharusnya bisa. Nggak ada alasan untuk tidak berhasil. Baik, saya jawab. Kalau itu melekat kepada namanya tadi manajemen kan, manajemen itu bisa dipakai di mana saja. Menurut saya melekat pada orangnya gitu. Jadi gini. Pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari proses seperti di BRI ini,
insya Allah memang bisa dipakai di mana saja. Karena apa? Kan yang dilihat kan bukan masalah bagaimana menyelesaikan masalah listrik, bagaimana menyelesaikan masalah beras, bagaimana menyelesaikan masalah vaksin, kan bukan itu sebenarnya. Yang paling hakiki adalah siapapun yang sudah belajar proses ini, kalau keluar sudah punya rumus bahwa masalah yang harus diselesaikan harus dipahami dulu struktur dasar masalahnya, baru dijawab. Kalau soalnya soal biologi, ya harus dijawab dengan biologi. Ya. Kalau soalnya adalah soal listrik, ya harus dijawab dengan masalah listrik. Gitu. Tetapi kan struktur dasar masalahnya kan mirip, Pak. Itu kira-kira yang saya bisa katakan. Iya. Nah, sekarang pertanyaan ini sesuai dengan teori Bapak sendiri, bahwa seseorang atau siapapun yang merintis karir itu harus selalu naik, harus selalu climb, memanjat terus. Kalau sudah sampai puncak-puncak itu harus mencari puncak-puncak tantangan yang baru. Nah, nanti BRI dan Bapak sendiri sudah sampai di dalam posisi seperti ini. Nanti labanya sudah sebegitu besar. BRI-nya juga sebegitu besar. Lalu apa saja, apalagi yang masih akan dicapai, Pak, ke depan? Pertama adalah ngomong BRI dulu. Gitu. Iya. Waktu saya datang ke sini, saya bilang yang saya transform adalah BRI-nya, gitu. BRI-nya, gitu. Tapi kemudian setelah itu, kok ingin menjadi the most valuable bank in Southeast Asia? Ya sudah. Terus kemudian kita itu sekarang, Pak, kalau BUMN, kita market kapitalisasinya paling besar, gitu. Jadi saya kebetulan nggak terlalu suka aset. Kalau aset sih mau yang terbesar, mau nomor 2, saya nggak terlalu mempermasalahkan. Karena saya sadari betul tugas seorang CEO adalah create value. Maka value-nya yang harus paling besar menurut saya, gitu. Saya ulangi lagi, tugas seorang CEO adalah create value. Dan create value itu kalau di swasta ya create economic value yang diukur dengan kinerja keuangan. Tapi karena kita BUMN gitu, selain create economic value juga create social value. Itu kita harus sadari. Maka saya tidak terlalu mempermasalahkan apakah aset saya terbesar atau tidak. Yang penting bahwa value yang kita create itu yang terbesar. Saya ambil contoh saja, economic value. Di zaman susah begini, BRI itu masih setor ke pemerintah 26 triliun. Makanya kalau ada yang komplain-komplain bahwa wah BUMN gini, enggak semua BUMN. Buktinya BRI bisa setor ke pemerintah 26 triliun. Dalam bentuk dividen 14 triliun, pajak 12 triliun. Itu setahun, tahun lalu itu. Tahun lalu. Tahun ini nanti pasti akan lebih besar lagi. Begitu. Lah terus kemudian sekarang, kita mau apa sekarang create value ini? Jadi transformasi BRI sudah, sekarang kita tingkatkan lagi transformasi BRI Group. Kita kan punya 8 perusahaan anak. Gitu. Ini kita transform gitu. Maka kemudian saya katakan hidup ini jangan camping gitu. Naik bukit, begitu sampai di puncak bukit, bikin tenda, terus camping di situ. Kita jadi campers, tapi kita harus jadi climbers gitu. Jadi naik bukit, bersusah payah. Setelah sampai di atas bukit, pencapaian itu. Maka yang penting adalah kita maknai proses pencapaian itu, dan yang terakhir kita syukuri. Kita syukuri pencapaian. Setelah itu jangan camping di situ, bikin bukit lagi berikutnya. Nah bukit berikutnya itu BRI Group. Gitu. Dan nanti kalau BRI Group ini sudah sukses, kita bikin bukit berikutnya. Ya kalau masih ada umur gitu. Kalau nggak ada umur ya kita ya mungkin itu bukit kita terakhir selama di dunia. Terus kemudian balik lagi kita masuk ke liang, kira-kira begitu. Baik, Bapak saya kira itu Pak gitu. Ya, kita sampaikan mengenai BRI Group sebagai target berikutnya Pak. Iya. Saya kok Pegadaian itu masuk di grupnya BRI juga sekarang Pak. Iya Pak, karena itu bagian daripada proses climber tadi gitu. Ya. Jadi saya katakan gini, saya masuk ke Pegadaian, saya lihat, saya ditugasi, tolong Pegadaian ditransform gitu. Ditransform menjadi apa? Kan saya mesti nanya kepada yang ngasih tugas saya. Ditransform menjadi fully financial company. Oke, bisa. Gitu. Terus apa tantangannya? Saya lihat. Pertama kita cek dulu di balance sheet-nya, di neracanya. Neracanya sangat sehat Pegadaian. Modalnya kuat sekali ini. Terus kemudian, tapi kenapa kok perlu ditransform? Karena Pegadaian itu nggak ada saingan. Kalau dibilang ada gadai swasta misalnya itu kecil lah, nggak sampai 10% itu. Jadi Pegadaian itu hampir dibilang monopoli karena dilindungi oleh undang-undang juga gitu. Maka itulah yang membuat terlena, seolah-olah tidak ada tantangan bahwa akan berjaya selamanya. Padahal tantangannya itu nggak datang dari sesama gadai. Tantangannya adalah datang, kan begini, orang datang ke Pegadaian kenapa? Karena cepat.
Mahal nggak masalah, karena cepat. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi yang datang mungkin orang-orang yang sedang bermasalah memang gitu. Gitu ya. Jadi kemudian makanya datangnya lewat pintu samping dan lain-lain gitu ya. Gitu. Tapi kemudian saya ngelihat strategic risk. Ini kalau dibiarkan begini terus, dia akan menjadi niche market dan tidak bisa tumbuh. Maka karena apa? Karena kalau bank bisa memberikan layanan lebih cepat, fintech bisa lebih cepat dan tidak perlu membawa barang, maka orang nggak akan ke Pegadaian. Kalau ada masalah datang ke pinjol. Kan begitu sekarang akhirnya. Ya, kan seperti itu. Ada masalah, datang ke pinjol, cepat sekali. Nggak perlu mengajukan, ditawari malah gitu. Cuman waktu ditagih, digedor-gedor, kan seperti itu. Ya. Jadi saya sudah melihat masalah itu, maka Pegadaian harus ditransform. Pegadaian kita transform, maka kemudian dia tetap harus menjaga core-nya di Gade, tapi dia juga harus mulai belajar untuk ngasih pinjaman, ngasih kredit berdasarkan fiducia base dan fintech. Seperti itu. Dan kemudian yang lain-lain kita lihat. Oh, Pegadaian itu sehat. Orang bilang bahwa Pegadaian mungkin perusahaan kurang modal. Salah. Pegadaian itu perusahaan kelebihan modal. Saya bilang perusahaan kelebihan modal. Ketika saya datang asetnya cuma 42 triliun, modalnya 20 triliun. Maka tantangannya Pegadaian dalam meleverage itu untuk tumbuh. Dan itu harus ditransform. Transformasi jalan sudah mulai dengan strategi yang baru yang kita sebut G-Star Strategy gitu. Waktu itu ada 5 komponen yang harus kita gerakkan gitu, dan kemudian ternyata saya disuruh balik ke BRI. Tapi saya masih ingat bahwa Pegadaian ini potensinya luar biasa. Maka ketika saya di BRI, kembali lagi, harus menciptakan bukit berikutnya. Bukit berikutnya adalah menggabungkan Pegadaian ke BRI, kan begitu. Dan kemudian ternyata diizinkan untuk menggabungkan BRI ke Pegadaian, tapi disuruh ngambil juga PNM, Permodalan Nasional Madani. Maka ini harus kita maknai sebagai bukit baru, tantangan baru yang harus kita kerjakan. Tujuannya apa? Supaya pembiayaan terhadap mikro, ultra mikro, itu tidak scatter, tidak berjalan sendiri-sendiri. Maka diintegrasikan dalam satu holding ultra mikro. Holdingnya BRI, anggotanya adalah Pegadaian dan PNM. Dan itu bukan kita merger. Karena orang ahli juga banyak yang bertanya-tanya, jangan di merger karena nanti culture-nya berubah. Siapa yang mau merger? Saya sudah tahu struktur masalahnya seperti itu. Tidak akan kita merger. Pegadaian tetap hidup sebagai Pegadaian, fokus di Gade. PNM tetap hidup di PNM sebagai PNM, fokus di group lending. BRI itu akan menjadi pemasok dana murah, kemudian infrastruktur dan lain-lain, dan sistem risk management kita holdingkan. Maka tujuannya sederhana, Pak. Melayani masyarakat bawah sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin. Caranya gimana? Diholdingkan dalam bentuk holding. Maka culture-nya pun kita gabung, kita bikin kelompok-kelompok culture yang tetap mengikuti akhlak yang dari arahan Kementerian BUMN, tapi timnya kita sebut Brigade Madani, BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Ini adalah bentuk-bentuk merespon challenge seperti itu. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami. Baik, luar biasa saya kira. Jadi ini hanya bergabung sebagai grup untuk koordinasi, untuk bekerja sama, tapi tidak melebur gitu Pak. Jadi kalau di merger kan PT Pegadaian itu Persero itu hilang. PT Permodalan Nasional Madani hilang. Ini tidak di merger, tetap Pegadaian, tapi saham pemerintah di Pegadaian itu menjadi dimiliki oleh BRI. Saham pemerintah di PNM menjadi dimiliki oleh BRI. Maka laporan keuangan PNM dan Pegadaian dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BRI. Tapi masing-masing masih punya laporan keuangan sendiri-sendiri. Tetap berjalan seperti biasa. Hanya memang diperkuat. Jaringannya bisa menggunakan jaringan BRI, jaringannya bisa bertiga yang kita bilang co-location, yang kita bilang sentral layanan ultramikro, Senyum, itu kan sebenarnya kantornya BRI bisa dipakai Pegadaian, bisa dipakai PNM. Demikian juga mungkin ada kantornya PNM, bisa dipakai Pegadaian dan BRI dan PNM sendiri. Itu Pak sebenarnya. Jadi kolaborasinya luar biasa. Ya, baik. Terakhir Pak, mungkin Bapak ada saran kepada anak-anak muda, bisa di IPB, bisa di manapun yang sedang sekolah. Jadi
Ini kan beda sekali kelihatannya aliran pandangan Bapak mengenai pendidikan ini. Jadi ini teknis-teknis kecil nggak penting, tapi yang penting basisnya, modal dasarnya itu kuat, diterapkan dimanapun bisa. Nah, apa yang harus supaya yang muda-muda ini fokus? Menurut saya, Pak, yang paling basic adalah bacalah. Gitu ya. Bacalah. Gitu. Dan yang harus dibaca itu adalah ayat. Gitu. Dan ayat itu tidak hanya ada di buku, tidak hanya ada di kitab, tetapi ayat itu ada di setiap saat dan setiap waktu dan setiap tempat. Menurut saya itu. Jadi ya bacalah gitu. Rajinlah membaca apa yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita. Jadi kalau mau disimpelkan, menurut saya jangan berhenti belajar, jangan pernah berhenti belajar. Gitu. Dan yang harus dipelajari itu memang tidak selalu identik dengan buku. Belajarlah ayat-ayat, dan ayat-ayat itu ada di sekitar kita. Gitu. Ayat-ayat kehidupan, gitu kira-kira. Ayat-ayat kehidupan, universitasnya universitas kehidupan, Pak. Jadi ayat-ayatnya adalah ayat-ayat kehidupan, universitasnya adalah universitas kehidupan. Maka saya balik lagi, saya quote, maka kerjakanlah apa yang kamu pelajari supaya real menjadi sesuatu. Tapi juga nggak cukup di situ. Maka belajarlah dari apa yang kamu kerjakan supaya kamu dapat ilmu. Begitu Pak quote saya. Waduh. Saya ulangi lagi ya Pak ya. Iya. Kerjakanlah apa yang kamu pelajari supaya jadi sesuatu. Tapi jangan lupa, pelajarilah apa yang kamu kerjakan supaya jadi ilmu. Begitu Pak. Terima kasih sekali, luar biasa. Bapak Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Bukan hanya wawasan, pengalaman, pengetahuan, tapi juga konsep-konsep praktis yang bisa dilaksanakan ketika orang mengejar karir sampai ke puncak-puncaknya. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan sukses. Sama, Pak. Dan terus menebarkan apa yang menjadi visi-visi Bapak yang sangat luar biasa. Sukses. Terima kasih. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.